Halo Hani, kali ini Mami sama siapa nih? Sama Kak Abilo, TikTokers Indonesia ya. Nih Kak Abilo ini adalah salah satu nih yang pernah viral nih. Masa dia ya ini, saya sempat kaget tuh lihat ya. Dia karaokean tapi sambil azan tuh gimana sih Ya caranya? ampun, Aduh, Mami, itu kan udah lama. ya kan mestinya kan kayak ini Abilo nih siapa sih? Nah, kalau di Oke, scroll-scroll kan lihat tuh. Oh, dulu yang pernah viral itu ditangkap massa karena viral azan di tempat di karaoke. tempat karaoke. Kok bisa? Itu kan karaoke. Masih banyak lagu-lagu lain kok kamu bisa azan gitu loh. Oke, Nih. itu kan kejadiannya sudah lama. Mm-mm, Jadi tolong digarisbawahi kalau dulu saya azan di tempat karaoke itu mm-mm, sebelum waktu saya jadi TikTokers. mm-mm, Sebelum jadi mm-mm. Oh, TikTokers. sebelum jadi Ah, TikTokers. jadi Oke. itu emang pure kesalahan, Mm-mm, kesalahan yang kesalahan ya. disadari. Jadi waktu itu lagi mabuk sama teman-teman terus Mm-mm, karaoke mm-mm, dan temen lagi nyanyi lagu DJ gitulah mm-mm. waktu itu di tempat karaoke. Terus karena lagi iseng, udah saya azan lah di situ karena Oh, kebodohan saya sendiri. oh itu. Terus teman saya bikin Insta Story, tapi saya Ah, tidak oh ke sadar. gap di Jadi story. Insta Story-nya di-upload, terus besoknya udah viral itu Mhm, diposting, terus rumahku didatengin sama kayak Ustadz, Habib, mhm, oh banyak ya ampun. orang. Mhm. Terus kayak diteriakin, udah dibakar aja, Astaga, sampai darahnya begitu halal untuk sekali. diminum. Iya, Hmm, terus di situ saya sempat di penjara 1 hari. oh takut banget dong. Karena diamankan sama polisi kan, Mhm, mhm, takutnya mhm. nanti diamuk masa di rumah. Ya, itu kejadiannya di mana Di di Happy Papi, oh di ya Happy Papi astaga, dan Happy waktu itu Papi saya ya. sempat Mhm. di blacklist di Happy Papi selama setahun nggak boleh Astaga nggak karaokean boleh di situ. karaokean. Oh jadi bermasalah juga di Happy Iya. Papnya ya. Wow, wow. Aduh sampai kayak di pas waktu digebrek apa digerbek itu ini dong. Oh, Takut sekali karena banyak orang yang tidak dikenal mhm, terus mhm, mhm. marah-marah, Iya, terus heeh, kayak rumahku heeh, dilempar, mhm. terus Itu langsung digerebek langsung atau ada dulu yang tegur atau bagaimana tidak itu? ada aba-aba Heeh, tiba-tiba langsung langsung rumah duluan. rame. Ya ampun, Mamaku juga sudah tidak langsung bisa soal bela, kasihan, mhm. nenekku, papaku semua sudah tidak bisa bela karena itu memang pure salah kan. Ya salah, mhm, Akhirnya sudah diteleponkan polisi, mhm, polisi datang, saya mhm. diamankan di kantor polisi, dimasukin ke penjara Mmm, 1 hari. ya ampun. Gitu. Ini nih ya, kalian yang karaokean udah itu kan banyak lagu di situ ya, nggak usah aneh-aneh deh. Terus kalau mabuk-mabuk ya sudah ada tempatnya juga. Kalau Tapi karaoke Mami, heeh, mhm, setelah dari itu kan saya lagi dihujat tuh. Pokoknya heeh, semua orang mhm, ngehujat terus yang kayak keluargaku juga udah iya, kayak heeh, males. heeh. Disitulah saya bikin konten di TikTok dan Ah. akhirnya comeback secara epic. Oh, betul betul. Jadi sudah sudah main Heeh. TikTok, tapi waktu viral-viralnya itu belum seterkenal Belum, ini belum. kan, Nanti gitu ya. setelah azan itu Itu baru baru, saya oh bikin konten viral, yang oh mantap. positif, Tapi yang lucu, baru ya orang heeh, yang sebelumnya ngehujat akhirnya bisa jadi respect. heeh, jadi kan memang murni kesalahan yang memang di Heeh, luar kesadaran ya, istilahnya iya. lagi minum-minum ya. Tuh kamu kalau minum pakai takaran dong, jangan Jangan langsung. minum-minum bodoh seperti saya dulu, ya netizen. Terus ini nih, apa Kak Bilo kan ini sudah jadi TikTokers ya, ya Yes. TikTokers Indonesia lah gitu ya Amin. kan. Terus Kak Bilo sendiri sudah jadi TikTokers sejak 2020 tuh. Yes. Gimana pendapat Kak Bilo tuh mengenai TikTok TikTok yang sekarang nih ya di Beda sampai di sekali, 2040. beda Bedanya sekali, bedanya kayak gimana tuh? beda sekali. Yang pertama Mhm, dulu, mhm, kalau orang mau videonya FYP atau mau viral itu mhm. susah sekali, Iya, guys. heeh, Susah sekali, teman-teman. Sekarang, mhm. Joget-joget dikit, iya, gitu udah ya. sekarang gampang tinggal kayak bikin apa ya, bikin sensasi Heeh, atau tuh, tidak heeh, bikin hal-hal konyol yang mungkin tidak tidak terlalu beredukasi bisa viral. bisa, heeh. Kalau dulu itu susah sekali. Algoritmanya TikTok itu dulu susah sekali tidak kayak sekarang. Mhm, Kalau sekarang kayaknya semua orang berkesempatan untuk masuk FYP. bisa, heeh. Kalau dulu setengah mati dan sekarang saingannya jadinya jadi lebih banyak. Oh jadi banyak. Oh jadi kendalanya kalau kayak untuk TikTokers yang sudah lama itu untuk pesaing-pesaing baru tuh jadi kayak kontennya tuh harus Iya, lebih kayak menarik iya, lagi ya karena sekarang meskipun nggak menarik tapi kalau kayak ikuti tren tuh seperti kayak lagu-lagu tuh kan pasti FYP gitu yes. ya. Jadi oh gitu. Tapi ya bersyukur ya sampai sekarang nih kesibukannya ini mantap banget ini saya lihat. Masih bertahan Heeh, alhamdulillah gitu. sampai Karena ya 2024. emang berjuangnya itu udah lama gitu. Jadi tetap konsistennya itu memang dibutuhkan ya. Kalau memang mau jadi TikToker, bukan viral sekarang habis itu
udah hilang gitu hilang. ya. Hilang. Terus Apalagi? dulu kan saya kalau nggak salah Kak Bilo tinggal stay di Jakarta ya. Oh iya, Berapa tahun di sana? iya. Lama di sana? Lama dulu di Hmm, Jakarta sempat karena pas saya viral dulu waktu mm-mm, pertama kali saya jadi TikTokers itu mm-mm. video-videoku itu sempat ditayangkan di TV. Iya. Orang Oh putar-putar sempat. kayak video-video konyol begitu, ada Iya, acara-acara konyol. ya Nah, sempat lihat juga sih. karena mungkin terlalu sering dorang tayangkan videoku, akhirnya Hmm, waktu itu dorang undang saya ke Jakarta ya apa ke di lima stasiun lima TV. show di salah satu stasiun TV. Oh ya. Tujuh, tujuh atau 8 show. Mm-mm. Kalian hitung sendirilah Iya. nanti. Nah, karena pas itu saya akhirnya ke sana terus banyak kerjaan kan, Mm. jadinya saya stay-nya di Jakarta. Ah, Itu betul sekali. lama. Kan kalau mau diundang 1 minggu di Iya, sana, balik ke Palu lagi, kasihan. balik sana. Akhirnya Hotel apa? ininya. Jadi Biaya udah juga. akhirnya stay di Jakarta lama, eh, kerjaan juga banyak di sana. Hmm. Terus tiba-tiba waktu itu saya pulang, kenapa ya saya pulang ya? COVID kali, bukan? Bukan, kan saya jadi TikToker setelah COVID. Oh setelah Tapi masih COVID. masih ini apa apa sih namanya? Quarantine, masih quarantine. Oh iya. Saya pulang ke Palu karena kalau tidak salah adikku menikah. Oh iya. Nah, adikku menikah terus tiba-tiba saya di Palu punya pacar, Ah, bucin. uh, Jadi nggak boleh, kamu nggak boleh jadi balik kayak lagi gitu ya. jadi kayak tidak bisa pergi. Kalau pergi tuh kayak Ih, rindu. spesial sekali Kayak pacarnya ini sampai ke Abilo nih iya, yang nggak bisa ke Jakarta lagi. betul. Ah, Terus saya tidak luar bisa bawa biasa. dia ke Hmm. Jakarta juga karena dia Kenapa nggak bisa? kuliah. Oh kuliah juga, kan ada hari libur. Ah, ongkos lagi biaya. Ongkos Tiket bolak-balik mahal kan. banget ya. Ini kenapa sih mahal banget ya tiket nih Betul. Palu Jakarta mahal Jadi banget ya ya Allah. sudah akhirnya lama di Palu terus Mm-mm. tiba-tiba pas lama di Palu saya jadi pengen kuliah juga. Ah gitu. Jadi saya kuliah lah di Oh Palu. kuliah di Palu. Oh Nah, kegiatannya sekarang kegiatannya kuliah. kuliah. Oh ya. Terus pas kuliah di Palu, terus karena selama saya di Palu bikin kontennya di Palu, Iya. Heeh. akhirnya dikontrak sama beberapa brand yang ada di Palu. Oh gitu. Jadinya saya tidak bisa Iya kemana-mana benar. karena harus stay di Stay di sini. sini ya gitu. Gitu, Kan pasti banyak guys. yang bilang, kenapa dia sudah di Palu? Perasaan dia ini di Jakarta, kenapa dia sudah di Palu? Sudah Itulah lakus tuh apa? alasannya. Kan banyak anunya Tidak, orang tidak, tuh. tidak. Tidak Amit-amit tuh ya. amin, tidak Masih jangan. ada, masih ada. Karena ketika balik ke Palu kan orang Palu juga bangga juga Kak. Ini salah satu TikToker Indonesia, ternyata saya juga kaget. Ternyata orang Palu guys, Sulawesi Banyak Tengah dulu ya. mami yang tidak tahu kalau Hmm. saya itu orang Palu. Saya saja kira orang ini loh, Betul. orang Sunda loh. Jadi dulu mami tahu setiap saya bikin konten itu, komennya kalau waktu saya bikin konten di Palu ya, orang itu pasti komennya kayak, oh dia orang Palu, oh ternyata dia orang Kaget. Palu. Wih, pesan Saya sendiri bingung kenapa saya tidak terkenal di dari kotaku Palu ya sendiri. benar. Nah makanya kalau mama lihat kontenku itu baru-baru ini karena saya sudah geram ya kayak Mm, kenapa orang-orang kaget kalau saya orang mm, Palu. mm, Jadi saya bikin konten kayak mm. program baru gitu Iya. namanya Abilos Vlog. Ah, Jadi di iya. Abilos Vlog itu Di saya situ jelaskan keliling-keliling di Palu tempat-tempat ya. yang ada di Palu supaya kayak orang tahu kalau saya orang Palu. Iya begitu. Karena Gitu. banyak loh yang nggak tahu, termasuk saya juga. Saya pikir ini orang apa loh kayak ini, kayak logatnya kayak agak-agak kayak Sunda juga gitu kan. Makanya saya Padahal kira Kaili kasihan. Kaili. Asli Kaili, mana? Asli Kaili asli. Donggala Kodi. Oh, Donggala Kodian tuh. Kabilo aslinya Palu nih, Donggala Kodi. Ini warga Donggala. Donggala Kodi ini bangga nih punya salah satu TikToker saya yang besar lagi nih. Aduh, mantap Donggala sekali. Kodi airnya dingin. Boleh nih. Apa sih yang ada di Donggala Kodi? Apa Ih, dia ada tuh? uta dada di Padang Oh, yang di Jese. Padang Jasa itu. Iya, Yo, uta enak banget tuh. dada. Ada ikan sauna ikan bakar di Oh, oh ya, Kabonena. Oh ya, arah ini ya. Iya, ada bukit. Oh, banyak yang untuk ininya, Ada kulinernya ya. mangge-mangge. Kulinernya. Zamannya sepi-sepi di jalan lewat. Banyak, Sudah banyak, saya banyak. mati lewat. Terus nih, hal terburuk yang pernah Kak Abilo rasakan atau alami selama hidupnya nih, mau di Jakarta gimana, pokoknya hal terburuk yang merasa tuh kayak, aduh kenapa saya jadi begini, kenapa saya jadi kayak mengalami hal seperti ini kayak gitu lah. Hal Apa sih? terburuk sebenarnya banyak. Tapi yang paling kayak Tapi saya bisa sekali jadi kayak trauma gitu. yang bikin trauma, oke, jadi waktu itu kan saya pernah diundang ke TV kan. Nah, terus ada salah satu jadi kan waktu saya diundang ke TV itu karena saya lip sync Agnesmo waktu Iya. itu. Jadi setiap saya diundang itu saya disuruh lip sync lagi. Iya. Nah, jadi setiap saya muncul ini di program manapun selalu ada
artis ini yang saya tidak mau sebut, Iya, ada si artis ini. heeh. Terus dia itu selalu disuruh sama tim kreatif TV untuk ala-ala jadi sainganku untuk lip sync juga Iya, versinya dan dia tidak suka mhm mhm. sebenarnya. Oh iya. Nah, Oh ndak jadi suka ada dia saingannya? bukan Mmm? dia ndak suka saingannya, Ada cuman bilang? dia ndak suka disuruh lip sync kayak Oh begitu. ya, oke. Tapi kan seharusnya dia komplainnya Profesional juga, heeh, dia harusnya iya komplainnya ke tim kreatif TV iya. dong, tapi waktu itu dia komplainnya ke saya. Dia jadi marahnya ke Kabilo? Iya, dia Ih, nggak marahnya ke profesional saya. banget. Jadi waktu di ruang makeup dia kasih tahu, "Habis ini kamu ada program apa lagi sih? Udah Oh ini jutek program dia. terakhir kamu aja ya, nggak usah Astaga, muncul lagi. oh itu Soalnya saya mak tek capek mak disuruh lip tek sync kita lagi. kasihan tuh, Saya Mak. capek disuruh lip sync terus ala-ala kayak kamu gitu." Nah, waktu saya diundang ke Rumpi No Secret, itu kan ditanya juga sama Kak Feni Rose. Cuman saya nggak berani Mmm, sebutin karena mhm, udah pasti kalau saya sebut saya bisa masuk penjara iya, nanti. mhm. Jadi ya itu karena jadi Kayak waktu dikasih tahu langsung kena mental dong. oh iya, Apalagi kita yang pertama kali iya, datang ke stasiun TV mhm. kan, terus yang kita pikir Sendiri artis, lagi ya, iya sendiri. tugasnya. Kita pikir artisnya itu humble, di Ya ekspektasiku ternyata artisnya itu bisa mengayomi, iya, ternyata malah kayak mungkin terlalu capek tahu tuh, terlalu apa, iya terus nyanyinya ya, saya kan nggak berani ngebantai ya guys ya, saya terlalu kayak kayak, "Ih, bagaimana kenapa sekali kok nih? komplain? Saya Apa ini? komplain sama itu tim Maksudmu? kreatif, Kenapa itulah. kau tidak langsung saya Iya, maksudmu?" kalau Gua saya coba, sebutin nih, sudah. tapi nanti saya kasih Oh tau iya. mami pas kamera mati. Iyo, terus bisa mau tahu dong siapa. Siapa tahu nanti besok-besok ketemu tuh. Ojo yang meminta foto dengan dia tuh. Hmm, Makanya, Terus kan Kak William kan biasa saya lihat di apa konten-kontennya tuh kan kayak apa humoris, pokoknya lucu-lucu begitu terus kayak heboh-heboh begitu. Pasti banyak teman kan. Nah, banyak. terus pernah nggak merasa kayak walaupun banyak teman, tuh saya merasa kesepian, saya merasa kayak sedih, kayak temanku semua teh berguna atau bagaimana, adakah begitu? Sebenarnya teman itu banyak, Cuma, cuman teman yang paling bisa mengerti kita itu pasti hanya beberapa saja ya, gitu. Apalagi teman zaman sekarang mami tahu lah oh, 2024 ini. Teman hmm, yang cuman eto-eto di ya banyak, depan, yang cuman ala-ala di depan tapi sebenarnya fake begitu ya. Jadi memang kalau kalian lihat mungkin saya tuh banyak teman, kesan kemari nongkrong, hangout. Cuman itu hanya sebatas teman saja. Kalau teman yang betul-betul teman tahu saya itu hanya beberapa. Hanya sedikit. Nah, karena kebanyakan gini ya, kalau kita sudah kayak dilihat sukses nih kan, sudah Amin. dilihat sukses gini, terus kayak pernah nggak merasa kayak justru bukan dideketin malah dijauhin, pernah nggak? Oh, pernah, tapi gini Mami, waktu pertama kali saya jadi TikTokers itu, teman-temanku justru jadi yang kayak, kok apa Iya, gitu ya. Jadi kayak orang rasanya kayak, iko ini teh annoying jelas, sekali, teh aneh kau ini jelas. bapak kau Apalagi nih. orang Palu toh, teh Tuh. bisa salah gerakan Iya, sedikit langsung di komen. Jadi waktu saya bikin konten pertama kali itu, saya tidak masalah dihujat sama orang yang saya kenal. iya, Tapi kalau temanku yang sudah bicara, iya, kita pasti jadi kayak kena mental. Ih, kenapa iya, kayak temanku jadi bicara iya, begitu? padahal baku bawa Yang tuh kayak, gitu ya. apakah ini? Kayak, apakah ini? Apakah bikin-bikin video begitu? Apakah garing, annoying? Jadi waktu itu agak kena mental. Cuman kalau saya masih mau dengar orang terus, saya tidak akan jadi kayak Jadi sekarang. benar-benar. Justru sekarang mereka lihat jadi kayak mungkin agak malu ya ketemu, pas ketemu, ih astaga, Kenapa yang dorang malu harus itu merasa malu dengan li. saya yang Ya bikin siapa tahu konten? tuh kayak macam kayak, ya dulu saya pernah bilang dia ternyata dia tuh sekarang seperti ini kan Amin. gitu. Jadi teman-teman ini ya, kalau mau melihat orang itu lagi berusaha, lagi mau ke positive thinking ya, ke apa ada yang lebih Tujuan yang baik, positif. minta tolong nih, jangan terlalu kayak di anu sekali, kenapa kamu ini, bapak kamu ini?" Lihat saja prosesnya, hargai prosesnya. Kenapa? Kamu nggak tahu sekeras apa dia berusaha seperti itu sampai di titik seperti ini gitu. Jadi jangan sembarang Iya, apa namanya menjudge orang itu betul. saja. Tapi Mami, memang kalau Mami bisa rasakan, memang netizen di Palu ini nih beda Barasa, sendiri. anu Kayak bagaimana? pedisnya, Mami, pedisnya. Mami sumpah Mami ya. Dulu saya itu, Namanya betul toh? dulu dulu Tahu saya ini stroll banyak. dulu kontenku itu pernah ada yang dihujat sama seluruh Indonesia. Karena Yang coba kalau Mami tulis di Google atau di YouTube, Abilo bisakah Tuhan? Itu dulu gara-gara konten itu saya dihujat sama seluruh Indonesia. Kenapa? Intinya di video itu saya bertanya tentang pertanyaan filsuf begitu. Jadi orang-orang tertrigger karena agama kan. Jadi orang-orang
sensitif. Jadi saya dihujat waktu itu sama seluruh Indonesia sampai dikomen sama Ustadz Abdul Somad waktu Karena itu kontenku. Karena dia meluruskan. ya maksudnya yang paling poinnya di situ kenapa sampai Orang-orang kau tidak dihujat? terima dengan pertanyaanku. Ah, Jadi orang hujat. Sumpah waktu itu saya tidak masalah ah, sama siapa sekali. tahu di sini teman-teman yang belum tahu apa itu yang Nah, pertanyaanmu tuh. oke. Jadi sebenarnya ini saya tidak pernah ngomong gimana Iya. pun. Jadi sebenarnya itu kan pertanyaannya begini, Mami. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar sehingga dia tidak mampu untuk mengangkatnya? Nah, orang-orang mikirnya Betul. kalau itu pertanyaan saya yang bikin. Iya. Padahal kalau mereka baca di caption, itu saya sudah tulis jelas kalau ini adalah pertanyaan filsuf favorit saya. Bagaimana pendapat kalian? Jadi Iya. saya hanya mau lihat sudut pandangnya orang-orang Iya. tentang pertanyaan itu. Tapi pertanyaan itu bukan saya yang buat. Iya. Justru pertanyaan itu dibuat sama filsuf Muslim Iya. sendiri. Jadi saya hanya mau lihat sudut pandangnya orang-orang. Tapi orang-orang mikirnya saya yang Karena bikin. dia cuma baru Karena baca orang tidak setengah, so baca caption. emosi. Karena mereka tidak baca caption. Jadi kembali lagi dengan topik netizen Palu ini beda sendiri. Waktu saya dihujat sama seluruh Indonesia itu saya tidak berasa apa-apa, kayak ya udahlah, yang penting tidak bisa menyentuh kita di real life kan. Betul. Tapi kalau dihujat sama orang di sini, Iya. di Palu ini, aduh, Barasa guys. barasa. Orang bilang pidis Pedis. sama DP matahari. Pedis. Makanya saya itu paling anti salah gerakan di Palu ini karena aduh. Jadi nih karena sudah terkenal kayak tadi Amin, ponakan dia bilang, oh mami mau kemana? Oh saya mau ketemu sama Kak Bilo. Tahu saya kasih gitu kan, terus dia bilang, ih siapa yang tahu dia di sini gitu kan. Maksudnya kayak Amin. nih kalau kayak macam keluar gitu kan, agak risih nggak orang kayak apa lihat-lihat atau Tidak apa? dong, Tidak kenapa juga risih? Saya sana. justru Siapa senang tahu sekali. kan. Saya Ada senang yang kayak sekali, apalagi kalau saya paling suka ke PGM. terus Ke PGM kalau no malam PGM minggu. Kalau ke PGM itu pasti kayak ada anak-anak kecil kayak bocil-bocil yang kayak minta-minta iya. foto. Oh Saya senang iya, sih, tidak risih sama sekali kalau orang mau jambak. siapa takut pas baru mau Pokoknya makan anu kalau lagi kamu tuh. ketemu saya langsung kamu mau jambak, Ya, rambutku silakan. terserah. Oke ini Itu sudah kan ada. artinya kita Sudah masih dapat izin memang. Kalau kamu jambak dia marah, kamu kasih lihat saja video ini ya kan. betul. Jadi pas Artinya dia marah, kau ini, kau bilang tidak. betul. Tapi tidak ya main-main aja. Tidak, jangan juga suruh gagal DP rambut ini. Maksudnya Jangan begini, Mami, dijambak. kalau misalnya kita keluar terus masih ada yang minta foto, masih ada yang minta fallback, artinya tandanya kita masih Iya, ada benar. lah gitu ya. Kalau masih ada yang tegur berarti alhamdulillah Tidak, saya masih saya tidak merasa risih. Nanda merasa Senang, risih, senang. Nah, sekarang nih di lingkungan keluarga nih. Kak Bilo sendiri merasa kayak keluarga saya ini kayak ini enggak dia terima enggak saya jadi tiktoker atau jadi terganggu juga dorang kayak ih mamanya anu nih Abil, ih anunya Abil kayak gitu gimana? Sampai sejauh ini keluarga Nggak ada. terima sih, cuman kayak selalu dikasih tahu yang kayak jangan bikin konten macam-macam kawan. Gitu. Iya, Sudah- biar mana pun tuh ada Sudah trauma itu cukup di tadi yang kemarin pertanyaan azan. pertama. Iya, itu kemarin gara-gara itu jadi Saya orang langsung kayak jadi kayak hati-hati takut-takut. kok jangan bikin konten macam-macam lagi ya, jangan apalagi nenekku semakin tua semakin sehat semakin bafeto. Awas kau bikin konten video yang tidak masuk di akal lah. Nah, biar bagaimanapun kan takut orang tua tiba-tiba kontenmu viralnya viral yang bukan yang positif gitu. Yang penting positif, selalu disupport. Keluarga mana yang mau support anaknya? Iya betul. Negatif kan. Jadi menurut Kak Abilo gimana Kak Abilo ini untuk bertahan nih di TikTok, jadi tiktokers? Nah itu sebenarnya yang poin utama supaya bisa kita bertahan lama di TikTok ini. Banyak orang yang tanya saya begini, Bil, gimana caranya jadi tiktokers? Gimana caranya supaya dapat endorse? Saya tidak bisa kasih jawaban karena waktu pertama kali saya jadi tiktokers itu saya tidak pernah planning untuk supaya bisa dapat uang gitu ya. Tidak pernah. Dan menurutku kalau orang-orang pengen jadi tiktokers hanya mau fokus supaya dapat endorse, dapat uang, berarti dia hanya fokus ke uangnya. Jadi dia tidak fokus untuk bikin konten yang bagus begitu. Padahal sebenarnya pikirkan saja ide kreatif konten yang bagus, pasti endorse brand akan masuk. Datang sendiri gitu ya. Akan datang sendiri. Jangan cuma fokus saya mau dapat endorse, saya mau dapat uang. Iya, kan pasti di otakmu cuma uang gitu ya. Fokus saja ke konten ide kreatifnya dibanding uangnya. Gitu ya. Jadi maksudnya lebih kreatif, konsisten juga ya, dengan rajin juga kayaknya. Rajin. Kalau tidak malas-malas konten. Coba semua ini, semua konsep. Saya itu dari komedi, deep talk, konten deep talk,
konten vlog, daily life, semuanya itu saya semua coba. dicoba semua Semuanya ya. saya coba. Tidak ada yang kayak komedi, sudah mentok komedi terus itu saya Nah, tidak begitu. oh jadi sekarang Coba kayak semua. dicoba untuk Mm-mm. coba-cobain ya. Iya, jadi kita punya banyak ini kan, banyak list konten. Oh, sudah Iya. terlalu sering vlog, kita ke komedi lagi, di talk lagi. Nanti sedikit-sedikit kontroversi lagi sedikit, gitu ya. Jadi kayak Diselingi. jadi nggak membosankan ya Iya, gitu. nggak Jadi kontennya kan membosankan. biasa cuma Tuh. joget-joget doang, tapi Nah, itu sudah yang saya selesai tidak pernah habis. coba joget-joget. Joget-joget. Karena kayak tidak bisa sih saya. Memang nggak tahu goyang atau Tidak, memang tidak, nggak aneh tidak, apa? tidak Jadi bisa joget. makanya pas kok Kak Bilo nggak pernah konten joget ya. Tapi bagus lah, maksudnya orang jadi tahu ke Bilonya kontennya emang Harus sekarang coba semua konsep karena kan kita jelek ya, guys. Kalau orang cakep tinggal selamat. gini-gini selamat, cantik, Cuma diam-diam FYP. aja kayak gini-gini selamat Ganteng ya. tinggal begini-begini. Sudah FYP. jadi. Kita, Mami, yang kayak begini wujudnya harus Wah, harus sampai beraksi gitu. patah-patah leher Harus begini baru. out of the box gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau saran sedikit ya, kalau kau mau jadi tiktokers, kalau kau rasa kau jelek, langsung kasih jatuh. Maksudnya kasih jatuh Nah, betul-betul. jatuhnya bagaimana nih Maksudnya image langsung kasih jatuh begitu ya, kasih. maksudnya kayak bagaimana Menger? Jadi misalnya kau jelek toh, kau bikin konten tentang kejelekanmu itu. Oh. Kasih jatuh. Oh, Kasih jatuh. Terus kasih jatuh harga diri. kasih jatuh harga diri terus saya kayak bikin konten lucu yang kayak memang ngakak, komuk-komuk Jadi jelek. Komuk jelekmu itu bisa menjual. Jadi Tidak selamanya. jelekmu itu jadikan kau punya kebanggaan Yes. nih. Jadi bukan lagi jadi bulian tapi Betul. jadi kau punya kebanggaan. Iya, muka-muka jelek itu bisa menjual, guys. Asalkan kita jatuhkan Nah, lebih tuh. jelek lagi. Ya, betul. Tapi kalau orang cakep sudah. Sudah, diam aja dah. Mingkem aja Kalau udah. orang cakep mainnya cakep, begini-begini. Udah. Kalau orang jelek mau begini-begini, orang tidak mau nonton. Aku mbak apa yang kayak, Gue mbak apa? Gue mau cukur jenggot. kau jelek terus kau yang kayak, Oh. tidak ada yang mau nonton, percaya saya tidak ada. Astaga. Tidak menjual ya. Betul. Jadi kalian yang insecure, yang kayak aduh bagaimana sih ini, saya mau malu-malu, muka aku jelek apa, Itulah. masih banyak yang jelek daripada kamu, masih bisa berhasil ya. Yang penting konsisten, rajin, terus malu-malu ya. Coba dulu, kamu belum coba, belum berperang sekala, bagaimana itu? Karena jadi TikTok sini seperti Kak Bilo ini dari 2020 sampai bertahan sampai saat ini, wah luar biasa loh. Amin. Selamat dulu dong. Selamat Thank you, sampai Mami. bertahan ini ya. Jadi kalau macam kayak sekarang ini toh aktif kuliah gitu kan. Kira-kira kedepannya nih Kak Bilo mau gimana nih? Apakah mau apa planningnya Kak, atau mau ke Jakarta Ada lagi, mau dong. cari kerja sana atau Hidup itu harus ada planning dong. Karena kan saya sudah lama di Palu ini. Terus saya mau ambil cuti nanti kayaknya. Belum tahu kapan, intinya ke depannya ini. Dan saya mau karena ada upcoming projectku ini di luar. Jadi saya mau berangkat ke Jakarta. Tapi saya tidak tahu saya mau stay lama atau tidak. Cuman kalau mauku lumayan stay agak lama sedikit gitu ya. Karena supaya bisa rindu sudah sih dengan suasana ibu kota. Namun tuh kita di sini juga seperti aduh bingung ya. Panas. Gitu. Jadi kayak pengen ke Jakarta, mau sudah rindu di Jakarta karena sudah terlalu lama di sini. Karena kebetulan ada project juga alhamdulillah. Jadi mau berangkat. Mau berangkat. Kayaknya habis lebaran. Ketemu nih kita kalau di sana ya. Iya. Oke deh. Jadi untuk pesan-kesannya nih sebelum kita akhiri nih. Kesan-kesannya kalau misalnya kalian mau jadi tiktokers ya, atau kalian mau jadi konten kreator, mau di Instagram, YouTube, atau di TikTok. Kalau kalian sudah mulai bikin konten, pasti akan ada orang yang bilang kayak mungkin annoying atau tidak, kayak ngapain sih, nggak jelas begitu. Itu pasti ada, saya yakin. Pasti, even orang terdekat pasti akan bilang kayak begitu. Yang penting, apa yang bisa kita jadikan kritikan untuk bisa membangun kita lebih baik, didengar. Apa yang tidak perlu kita dengar, tidak usah didengar. Jadikan semua kritikannya orang supaya kita bisa bikin konten lebih baik. Oke. Mantap sekali ya. Jadi kalian jangan putus asa ya. Ada penghalang sedikit, tebas gitu ya kan. Betul. Jadi kalian yang jalani, kalian putuskan, kalian sendiri yang berhasil atau tidaknya, kalian coba dulu. Intinya selagi cuman dihujat di sosial media tidak usah dipusing. Karena cuman ketikan juga. Kecuali pas mau langsung ditumbuk. Kecuali lalu yang baru. Kecuali kayak kita lagi real life dia mau hujat nih. Kebetulan kan ada pisau di meja ini.
Bisa baku lawan kan. Sensor. Oke guys, nih udah ada kesan dan pesan dari Kak Abilo nih luar biasa sekali ya. Sudah, ini sibuk banget dia tapi Amin dia ya bisa Allah. meluangkan waktu sama Mami Vero ya. Jadi Iyalah. jangan lupa nih nonton terus podcast Mami Vero nih bersama tamu-tamu yang lain. Dan jangan lupa subscribe juga ya di YouTube podcast Mami Vero nih. Makasih yang sudah nonton dan nantikan. Dan jangan lupa follow Ya. TikTokku Oh iya Abilo_SS. benar, sorry Mami maaf. lupa, Maaf saya Jet. lupa Mami leh. Makanya kasih ingat mak belum so tua kasihan tuh. Jadi nih jangan lupa follow juga dan nonton terus ya nih TikTok dari Kak Abilo SS ya. Abilo SS nama Underscore TikToknya nanti SS. ditulis juga kok di situ ya. Oke. Terima kasih. Bye bye. Sehat selalu. Sampai ketemu di Next video. next video.